I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Audio Jungle. Kasus dugaan pungutan liar atau pungli terhadap warga negara asing di Polda Kepri berhasil amankan 2 orang yang merupakan juru parkir di Jembatan 1 Barelang. Kedua parkir liar yang diamankan yakni OLS dan YS. Keduanya ditangkap pada saat sedang melakukan aktivitas pungutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafadita Lestari dengan NPM 2551106. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fuji Rahayu Hasibuan dengan NPM 2551164. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang komersialisasi pelayanan publik dengan fokus pada penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan parkir di Batam. Topik ini sangat relevan mengingat pentingnya pelayanan publik yang adil dan transparan untuk masyarakat. Betul sekali, kami akan mengeksplorasikan bagaimana penyalahgunaan wewenang dalam sektor pengelolaan parkir bisa merugikan masyarakat, bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang berlaku. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak penyalahgunaan wewenang dan bagaimana hukum administrasi negara harusnya mengatur pengelolaan pelayanan publik dengan benar. Sebelum masuk ke dalam kasus, mari kita pahami terlebih dahulu beberapa konsep dasar dalam hukum administrasi negara atau biasa yang disebut dengan HAN. Dalam hukum administrasi negara, kita mengenal istilah wewenang administratif. Wewenang administratif adalah kekuasaan yang diberikan oleh negara kepada pejabat atau instansi publik untuk menjalankan tugas tertentu, seperti pengelolaan parkir publik. Namun, wewenang ini tidak diberikan begitu saja tanpa kontrol. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pihak yang diberi kewenangan menggunakannya untuk tujuan pribadi atau luar batas hukum yang berlaku. Di dalam HAN juga dikenal dengan konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik atau biasa yang disebut dengan AUPB. Asas ini sangat penting karena menyatakan bahwa segala tindakan pemerintahan harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepastian hukum. Benar sekali, jika wewenang tidak digunakan dengan prinsip AUPB, maka bisa menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Sebagai contoh, jika seorang petugas parkir memungut biaya lebih tinggi dari yang seharusnya tanpa dasar yang jelas, maka ini jelas melanggar asas transparansi dan keadilan. Selain itu, dalam administrasi publik, atribusi, delegasi, dan mandat adalah hal yang perlu diperhatikan. Atribusi adalah pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi untuk bertindak. Delegasi adalah penurusan wewenang tersebut kepada pihak lain. Dan mandat adalah tugas yang diberikan berdasarkan wewenang yang ada. Penyalahgunaan sering terjadi ketika wewenang yang didelegasikan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sekarang mari kita beralih ke landasan hukum yang mengatur pengelolaan parkir Batam dan Indonesia secara umum. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Betul sekali, undang-undang ini mengatur berbagai aspek transportasi di Indonesia, termasuk pengelolaan tempat parkir. Pasal-pasal dalam undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan retribusi parkir dan mengatur pengelolaannya secara sah.
Di tingkat daerah di Batam, ada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 yang mengatur tentang retribusi parkir dan pengelolaan parkir di kota ini. Perda ini mengharuskan adanya transparansi dalam penetapan tarif parkir dan penyelenggaraan yang sah sesuai ketentuan. Namun, ketika pungutan dilakukan di luar ketentuan hukum atau tanpa dasar yang jelas, maka ini akan menjadi masalah. Penyalahgunaan wewenang dalam hal ini bisa dikenakan sanksi administratif maupun pidana, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal ini menyebutkan bahwa tindakan yang melanggar wewenang yang diberikan dapat berujung pada pencabutan kewenangan atau bahkan tindakan pidana jika merugikan negara atau masyarakat. Sekarang, mari kita lihat beberapa kasus nyata terkait penyalahgunaan wewenang di Batam. Salah satunya adalah dugaan pungutan liar terhadap warga negara asing di Pelabuhan Internasional Batam Center. Kasus ini mengarah pada pencopotan Kepala Imigrasi Batam dan beberapa pejabat terkait. Mereka diduga terlibat dalam praktik pungli terhadap turis asing yang datang ke Batam. Dalam konteks hukum administrasi negara, pertanyaannya adalah, apakah tindakan ini sah secara hukum administrasi? Tentu saja tidak. Pemungutan biaya yang tidak sah bertentangan dengan ketentuan yang ada dan jelas melanggar prinsip transparansi dalam pengelolaan pelayanan publik. Selain itu, apakah tindakan pemerintah sudah sesuai dengan AUPB? Pencopotan pejabat yang terlibat adalah langkah yang tepat. Tetapi apakah prosesnya transparan dan akuntabel? Bagaimana masyarakat bisa memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak hanya sebatas pencopotan, namun juga memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan? Kasus berikutnya adalah mengenai parkir liar yang sering terjadi di Jembatan 1 Barelang. Dari mana gitu? Apanya dari mana? Uang parkirnya ini. Iya. Iya, cuma itu aja kok. Ya kita tanggung jawab kalau ada apa-apa mobilnya. Bukan kalau ada apa-apa. Uang ininya ini memang dari dinas perhubungan gitu. Kakak tahu sama orang. Hah? Kakak tahu sama orang. Enggak, kenapa bang? Kami kan mau ngambil video aku apa? Loh, kami kan mau bayar, jadi Kenapa bang diam-diam videokan saya? Salah satu objek wisata di Batam. Wisatawan yang berhenti untuk berfoto dimintai uang parkir oleh oknum jukir yang bukan petugas resmi. Ini jelas merupakan contoh penyalahgunaan wewenang. Pungutan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apakah tindakan ini sah secara hukum? Tentu saja tidak, karena tidak ada dasar hukum yang jelas terkait tarif parkir tersebut. Apakah tindakan pemerintah sudah sesuai dengan AUPB? Jika kita lihat dari langkah pemerintah yang akhirnya menindak oknum jukir, maka itu langkah yang baik. Namun, tindakan tersebut masih harus dievaluasi lebih lanjut apakah sudah cukup transparan dan akuntabel. Pemerintah harus memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang lagi. Kasus ketiga melibatkan juru parkir liar di Pujasera Tiban Center, sebuah pusat kuliner di Batam. Beberapa oknum juru parkir memungut uang parkir di luar ketentuan yang berlaku. Dinas Perhubungan Batam akhirnya turun tangan, memastikan bahwa parkir hanya dikelola oleh petugas resmi yang sudah ditentukan. Tindakan ini jelas melanggar AUPB, terutama prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik pungli yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini, upaya hukum yang bisa ditempuh adalah melapor ke Ombudsman atau Pengadilan Tata Usaha Negara jika merasa dirugikan oleh tindakan tersebut. Sebagai kesimpulan, kita bisa melihat bahwa penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan parkir sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas harus selalu dijaga dalam setiap pelayanan publik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video edukasi lainnya. Sampai jumpa video berikutnya. Bye-bye!